Terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom pemirsa, dan sudah bergabung bersama kami Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan. Selamat malam Dr. Nadia. Selamat malam, Mbak Anissa. Baik, kita berdialog bersama juga dengan Dr. Adib. Saya ke Dr. Nadia. Dr. Nadia, saat ini untuk vaksinasi jadi jurus pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19. Sejauh ini catatan dari Kemenkes sudah mantap belum angkanya Bu, untuk harian dan sampai sejauh ini vaksinasi? Iya, jadi kalau kita melihat kan sekarang vaksinasi ini sudah mulai ke tahap 3 ya, artinya untuk usia di atas 18 tahun. Nah, sebenarnya kita masih menyisakan sebenarnya PR vaksinasi di tahap kedua, yaitu untuk lansia dan pemberi pelayanan publik. Karena untuk lansia ini baru 5 juta yang mendapatkan vaksinasi dari 20 juta yang 21,5 juta yang menjadi sasaran vaksinasi kita. Jadi ini memang PR yang harus kita kejar ya, terutama untuk dalam hal pelaksanaan vaksinasi pada tahap kedua tersebut. Nah, di sisi lain juga kita melihat target kita untuk penyuntikan dosis per hari itu adalah 1 juta dosis per hari. Bahkan nanti di pertengahan Juli ini harusnya kita mencapai 1,5 juta dosis, sehingga 2 juta dosis itu bisa dicapai pada bulan Agustus. Tapi karena memang situasi terjadinya peningkatan kasus yang sangat signifikan karena adanya varian Delta yang menyebabkan tingginya kasus dan laju penularan yang sangat tinggi, ini yang tentunya juga menjadi salah satu mengapa kemudian target penyuntikan dosis per hari itu belum bisa kita capai secara optimal ya. Nah, ini yang tentunya menjadi PR kita ya, karena kita tahu di tahap kedua ini selain 141,5 juta yang menjadi sasaran kita, kemudian ada penambahan sekitar 26 juta untuk rentang usia 12-17 tahun, dan ada lagi sekitar 16 juta lansia yang harus kita berikan segera juga vaksinasi. Jadi kenaikan target dari 181,5 jadi 208,2 itu ya Dok ya? Betul, ada tambahan untuk rentang usia 12-17 tahun. Jadi ini memang pekerjaan besar dan kita harus betul-betul bisa membuat strateginya, di mana jumlah vaksin pun kan datangnya tidak bersamaan ya Mbak Anissa ya. Jadi betul-betul bagaimana kemudian vaksin yang ada segera kita berikan, segera kita suntikan sesuai tadi targetnya, supaya betul target kita untuk bisa menyelesaikan vaksinasi sampai Desember 2021 itu bisa segera terselesaikan. Baik, Ibu Nadia, sejauh ini dengan masih banyak masyarakat yang termakan hoaks nih, Bu, terkait dengan vaksinasi. Sejauh ini upaya dari Kemenkes sendiri untuk meyakinkan mereka seperti apa? Ya, jadi hoax ini betul-betul mengganggu ya jalannya, baik itu dalam hal upaya kita mempercepat vaksinasi dan juga mengendalikan pandemi ini. Kita sebenarnya sudah banyak bekerja sama ya, termasuk dengan ID, dengan Dr. Adib ya, bersama-sama untuk kemudian mensosialisasikan tentang manfaat vaksin ini kepada masyarakat dan juga kepada seluruh tenaga kesehatan. Jadi diharapkan nanti tenaga kesehatan juga akan bisa mengedukasi masyarakat di sekitarnya dan juga menjelaskan, karena dari hasil survei memang tenaga kesehatan itu adalah orang yang paling dipercaya oleh masyarakat kalau ingin menjadi tempat bertanya ya. Nah, ini yang kita lakukan. Nanti kita menggandeng organisasi profesi dan selain itu juga organisasi masyarakat maupun tokoh-tokoh agama. Ini yang menjadi penting juga keterlibatan influencer, selain kampanye yang kita lakukan melalui media cetak dan media sosial. Nah, yang penting juga kita juga punya sebenarnya tools untuk mengetahui apakah sebuah informasi atau berita itu sebuah hoax atau misinformasi. Jadi secara rutin memang situs Kominfo, website Kominfo itu terus-menerus melakukan melabel berita-berita dan informasi yang termasuk hoax. Di websitenya KPC Pen pun di kolom khusus itu ada namanya Hoaxbuster. Ini juga merupakan salah satu tools untuk kemudian memonitor adanya hoax ataupun misinformasi. Yang lain kita punya aplikasinya @covid19.go.id yang bisa dengan mudah di-download oleh masyarakat untuk mencek apakah sebuah berita itu hoax atau tidak. Baik, Dr. Nadia,
dengan revisi penambahan target vaksinasi dari 181,5 juta menjadi 208,2 juta. Ini kira-kira bisa terrealisasi dengan sesuai dengan amanat Presiden 12 bulan, Ibu? Ya, rasanya kalau melihat ini kan berarti kita akan punya kurang lebih 170 juta ya sasarannya. Artinya kalau ini dikalikan 2 kan berarti lumayan ya, artinya kita hampir 340 juta yang harus kita kejar vaksinasi dalam jangka waktu 6 bulan. Nah, tentunya ini mungkin, dan kalau kita lihat ketersediaan vaksin itu masih ada beberapa vaksin yang akan dikirimkan di bulan Desember. Jadi mungkin target 100% itu tidak bisa tercapai sampai dengan akhir Desember. Tapi setidaknya kalau kita kemudian bisa memberikan vaksinasi 90% mendapatkan vaksin dosis pertama, dan perkiraan kita adalah 75% yang sudah lengkap dosis kedua, setidaknya ini kita sudah bisa mengendalikan laju penularan dan menurunkan ya tingkat penularan COVID-19 di negara kita. Baik, saya kembali ke Dr. Adib. Dr. Adib, kalau dari ini sendiri bagaimana melihat upaya pemerintah ini mengebut vaksinasi supaya herd immunity ini cepat terbentuk di Indonesia? Ya, jadi memang ini satu upaya yang menjadi bagian untuk kita menyelesaikan pandemi ini. Jadi herd immunity dengan vaksinasi ini menjadi upaya yang harus dimaksimalkan. Kalau dilihat dari target yang tadi disampaikan Dr. Nadia, memang kita masih jauh dari target yang diharapkan. Dan kalau kita lihat data, 40 juta di vaksinasi yang dosis satu dosis, kemudian yang vaksin kedua sekitar 15.940. Tentunya ini perlu ada upaya-upaya yang crash program yang harus dilakukan. Dan salah satu upaya yang menurut saya yang perlu dilakukan adalah bagaimana untuk memperluas akses vaksinasi, memperluas juga untuk kemudian SDM vaksinatornya. Karena kalau selama ini kita mengupayakan vaksinatornya itu hanya dari teman-teman puskesmas, di saat puskesmas sekarang dihadapkan dengan kondisi overload perawatan juga, maka kita harus memperluas akses juga untuk kemudian memaksimalkan SDM yang lain. Bisa SDM dokter praktek mandiri, SDM klinik, atau dengan SDM teman-teman dokter yang baru lulus. Saya kira itu semuanya bisa juga diberdayakan, ataupun dengan tenaga kesehatan yang lain, perawat atau bidan. Jadi ini yang saya kira itu bisa dimaksimalkan sebagai penambahan untuk petugas vaksinator di lapangan. Jangan dibebankan kepada teman-teman puskesmas yang saat ini memang sudah overload kapasitinya. Baik, Dr. Nadia, mungkin saran dari Dr. Adib terkait dengan memperluas akses vaksinasi. Vaksinator juga tidak harus dari petugas puskesmas, mungkin bisa babinsa yang kemudian dilatih untuk menjadi vaksinator, ataupun mungkin bidan setempat dan lain sebagainya. Bagaimana dengan hal ini, dokter, untuk mempercepat vaksinasi? Iya, yang pasti kan ada 2 strategi ya. Yang pertama adalah memperbanyak sentra atau pos vaksinasi. Artinya kita lakukan dengan melibatkan berbagai sektor ya, swasta, TNI, Polri, organisasi masyarakat, organisasi agama, kemudian organisasi alumni. Nah, ini diperbanyak jumlah pos dan sentranya. Nah, ini tentunya akan membutuhkan tenaga vaksinator yang cukup besar, dan ini bisa kita manfaatkan ya. Artinya yang memiliki kompetensi untuk melakukan penyuntikan itu kan mulai dari tenaga medis, dokter, perawat, bidan ya, dan tentunya dokter gigi. Ini minimal ini yang bisa kita lakukan ya. Kemudian nanti kalau memang ini dibutuhkan tambahan tenaga, apakah tenaga kesehatan lainnya yang tentunya sesuai dengan kompetensinya ini bisa diberikan. Tapi kembali lagi bahwa penyuntikan ini kan, vaksinasi ini adalah suatu proses penyuntikan yang harus kita pastikan juga efek sampingnya tertangani dan terjaga dengan baik. Jangan sampai kemudian menimbulkan masalah di belakang karena permasalahan penyuntikan, tapi kemudian banyak yang bengkak, merah begitu ya, bahkan terjadi infeksi. Ini harus kita jaga. Jadi tentunya pelibatan ini harus memperhatikan kompetensi dari tenaga vaksinator. Yang kedua adalah yang sudah ada ini harus ditingkatkan. Kalau sekarang sesinya itu mungkin hanya jam 9 sampai jam 12, sekarang kalau bisa jam 9 sampai jam 4 sore seperti itu. Dan nanti kalau jumlah vaksinnya bertambah, maka jumlah alokasi vaksin juga per sentra itu akan ditambah terus. Nah yang ketiga yang paling penting nih Mbak Nisa adalah kita juga harus bekerja sama dengan organisasi masyarakat atau organisasi keagamaan, dan bisa ini kita lakukan kerjasama bersama Babinsa, Babin Kamtibmas untuk
mencari sasaran tadi. Nah, jangan sampai kan banyak sentra, banyak pos vaksinasi, tapi sasaran vaksinnya nggak ada yang datang gitu. Nah, ini jadi penting untuk kemudian memastikan mereka mengakses dan datang ke tempat sentra vaksinasi tersebut, sehingga kita bisa yakin nih kita bisa mencapai vaksinasi sesuai targetnya. Baik, terima kasih Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, dan Dr. Adib Humaid, Ketua Tim Mitigasi Dokter Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, usai jeda, pemilik warung kopi memilih dipenjara daripada membayar denda setelah melanggar aturan PPKM darurat. Informasi selengkapnya usai jeda.